Bagaimana jika hidup yang kamu jalani sekarang bukanlah yang pertama? Bagaimana jika rasa takut yang tak bisa kamu jelaskan, bakat yang muncul sejak kecil, atau mimpi berulang yang terus menghantuimu sebenarnya adalah sisa ingatan dari kehidupan sebelumnya? Reinkarnasi, sebuah konsep kuno yang terus menghantui dunia modern, membuka pertanyaan terbesar tentang siapa kita sebenarnya. Reinkarnasi adalah kepercayaan bahwa jiwa, kesadaran, atau esensi diri kita tidak ikut mati bersama tubuh. Sebaliknya, setelah kematian fisik, jiwa akan terlahir kembali ke dalam tubuh baru, memulai sebuah siklus kehidupan yang baru. Konsep ini bukanlah hal baru. Jejaknya bisa kita temukan di berbagai peradaban kuno. Dari lembah sungai Indus di India, dataran tinggi Tibet yang misterius, hingga gurun pasir Mesir dan pilar-pilar filsafat Yunani. Bahkan hingga hari ini, miliaran orang di seluruh dunia masih memegang teguh kepercayaan ini. Bukan sekadar dongeng pengantar tidur, tapi sebuah keyakinan yang membentuk cara pandang mereka terhadap hidup, mati, dan segala sesuatu di antaranya. Kisah paling mengejutkan dan seringkali paling meyakinkan tentang reinkarnasi datang dari sumber yang tak terduga. Anak-anak kecil. Bayangkan seorang anak berusia 3 atau 4 tahun yang tiba-tiba bercerita dengan detail yang luar biasa. Mereka mengaku pernah hidup di tempat lain, di kota yang belum pernah mereka kunjungi. Mereka menyebut nama orang-orang yang seharusnya asing, mengaku memiliki keluarga lain, bahkan menggambarkan bagaimana mereka meninggal di kehidupan sebelumnya. Seringkali dengan cara yang tragis. Awalnya, orang tua mungkin menganggapnya sebagai imajinasi liar seorang anak. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah ketika detail-detail ini coba diverifikasi, seringkali semuanya terbukti benar. Nama, tempat, peristiwa, semuanya cocok. Pertanyaannya menjadi sangat serius. Bagaimana mungkin seorang anak balita mengetahui informasi yang tidak pernah mereka baca, dengar, atau alami dalam hidup mereka yang singkat ini? Selain ingatan verbal, ada juga bukti fisik yang aneh. Beberapa anak terlahir dengan tanda lahir atau bekas luka yang tidak biasa di tubuh mereka. Yang lebih membingungkan lagi, ketika kisah kehidupan lampau mereka diselidiki, lokasi tanda lahir ini seringkali cocok persis dengan luka fatal yang dialami orang yang mereka klaim di kehidupan sebelumnya. Misalnya, seorang anak yang mengaku meninggal karena luka di dada memiliki tanda lahir aneh di lokasi yang sama. Apakah ini semua hanya kebetulan yang luar biasa? Atau mungkinkah tubuh baru kita masih membawa jejak semacam gema fisik dari trauma yang dialami tubuh lama? Ini adalah pertanyaan yang membuat logika kita seakan berhenti bekerja. Tentu saja, dunia sains tidak tinggal diam. Para ilmuwan mencoba menjelaskan fenomena ini melalui berbagai teori psikologis. Salah satunya adalah kriptomnesia, atau ingatan tersembunyi. Teori ini menyatakan bahwa anak tersebut mungkin pernah mendengar atau melihat informasi itu secara tidak sadar dari televisi, percakapan orang dewasa, atau buku, lalu pikirannya mengolahnya kembali sebagai ingatan pribadi. Penjelasan lain adalah imajinasi yang sangat kuat atau pengaruh lingkungan, di mana harapan dan kepercayaan orang tua secara tidak sadar membentuk cerita anak tersebut. Tapi ada satu masalah besar. Beberapa kasus, terutama yang paling detail dan terverifikasi, sama sekali tidak bisa dijelaskan hanya dengan psikologi. Ada kasus di mana anak-anak berbicara dalam bahasa asing yang tidak pernah mereka pelajari atau mengetahui detail yang sangat rahasia dan hanya diketahui oleh keluarga almarhum. Disinilah sains seolah menemui dinding batasnya, di mana misteri kesadaran manusia terbukti jauh lebih rumit dari yang kita duga. Ketika sains menemui jalan buntu, disitulah teori konspirasi mulai berkembang. Salah satu teori yang paling radikal menyebutkan bahwa setiap manusia di planet ini sebenarnya pernah hidup sebelumnya. Kita semua adalah bagian dari siklus reinkarnasi yang tak terbatas. Lalu, mengapa kita tidak bisa mengingatnya? Teori ini berpendapat bahwa ingatan kita sengaja ditutup atau dihapus
setiap kali kita terlahir kembali. Pertanyaannya, mengapa dan oleh siapa? Beberapa spekulasi mengatakan ini adalah mekanisme alamiah untuk melindungi kita. Bayangkan jika kita harus membawa semua beban trauma, kesedihan, dan kesalahan dari puluhan atau ratusan kehidupan sebelumnya. Mungkin kita tidak akan sanggup menjalani hidup yang sekarang. Dengan menghapus ingatan itu, kita diberi kesempatan untuk memulai dari awal, lembaran yang bersih. Teori lain yang lebih gelap berspekulasi bahwa ini adalah sebuah mekanisme kontrol. Dengan membuat kita lupa siapa diri kita sebelumnya, kita menjadi lebih mudah diatur, lebih patuh pada realitas baru yang disajikan di hadapan kita. Apakah ini sekadar hukum alam yang tak terhindarkan? Atau ada sebuah sistem yang lebih besar yang sedang bekerja di balik layar, mengatur siklus kelahiran dan kematian kita? Penting untuk diingat bahwa reinkarnasi bukanlah satu-satunya jawaban atas pertanyaan tentang apa yang terjadi setelah kematian. Banyak agama dan kepercayaan besar di dunia memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang percaya pada konsep surga dan neraka, di mana jiwa kita akan menerima ganjaran atau hukuman abadi berdasarkan perbuatan di dunia. Ada pula yang meyakini adanya alam penantian, tempat jiwa beristirahat sebelum hari penghakiman tiba. Walaupun berbeda-beda, ada satu benang merah yang menyatukan hampir semua kepercayaan ini. Keyakinan bahwa kematian tubuh fisik bukanlah akhir dari segalanya. Kesadaran kita, esensi dari diri kita, akan terus berlanjut dalam bentuk lain. Pertanyaan yang tersisa bukanlah apakah ada kehidupan setelah kematian, melainkan kemana tepatnya kesadaran kita pergi setelah tubuh kita tiada. Sampai hari ini, tidak ada satupun bukti final yang bisa membuktikan 100% bahwa reinkarnasi itu nyata. Foto, video, atau data ilmiah yang tak terbantahkan masih belum ditemukan. Namun di sisi lain, tidak ada juga penjelasan lengkap yang bisa sepenuhnya membantah semua bukti dan kesaksian yang ada. Reinkarnasi tetap berada di wilayah abu-abu. Yang menarik, sebuah titik temu antara sains, spiritualitas, dan misteri terbesar tentang eksistensi manusia. Ia menantang kita untuk berpikir di luar kotak, mempertanyakan batas-batas realitas yang kita kenal, dan merenungkan kemungkinan bahwa alam semesta ini jauh lebih aneh dan lebih magis dari yang pernah kita bayangkan. Pada akhirnya, mungkin reinkarnasi itu nyata. Mungkin juga tidak. Mungkin semua ini hanyalah ilusi kompleks yang diciptakan oleh otak kita yang luar biasa. Tapi satu hal yang pasti, misteri ini memaksa manusia untuk terus bertanya tentang siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan kemana ia akan pergi. Karena mungkin saja, jauh di dalam diri kita, terkubur lapisan-lapisan ingatan dari kehidupan lain. Sebuah perpustakaan jiwa yang luas, yang hanya menunggu waktu yang tepat untuk diingat kembali. Jika kamu suka dengan misteri tentang kesadaran manusia seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Infonix. Sekarang, giliranmu. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, reinkarnasi itu nyata? Atau hanya ilusi pikiran manusia? Sampai jumpa di misteri berikutnya.